Selanjutnya instrumen SBN. Di sesi 10 kita ngomong tentang SUN, baru di sesi 11 kita ngomong tentang SBSN. Terus selanjutnya penatausahaan, monef, dan akuntansi pelaporan SBN. Ke-13 tentang KPBU, ini masih hal yang baru yang nanti kita sama-sama belajar. Terakhir ke-14 kontingensi. Jadi kontingensi adalah contingent liability. Jadi utang yang sifatnya masih tertunda. Kita ngomong masalah penjaminan di sini. Yang ke-15 kita ngomong pengelolaan hibah. Nah, nanti mungkin hibah yang kita bicarakan di sini nanti bukan kaitannya dengan hibah langsung ya yang udah dipelajari, tapi lebih ke sifatnya hibah terencana gitu. Yang dalam arti terencana itu masuk ke postur APBN di awal tahun anggaran. Nah, mungkin hal yang perlu kita highlight di sini terkait dengan penilaian ya, dimana kalau porsi sekarang ini lebih banyak di aktivitas itu, makanya nanti harapan saya teman-teman semua di sini bisa aktif ya di sini terkait dengan partisipasi dalam kelas. Artinya nanti saya lebih banyak membuka pengantar saja. Nanti selanjutnya kita akan memperbanyak dengan diskusi gitu ya, diskusi. Bisa bertanya atau juga memberikan respon atau mungkin membantu jawaban yang mungkin saya sampaikan. Review test atau kuis 13% dan tugas individu atau kelompok. Nah ini nanti harapan saya teman-teman untuk tugas itu bisa menyelesaikan sebelum waktunya ya. Dan nanti saya minta tolong Mas Ucup dan PJ-nya membantu saya untuk melakukan semacam membantu saya untuk mencatat gitu ya, mencatat dan untuk kelancaran kelas kita. Terkait RPS ada yang mau ditanyakan? Belum sih Pak. Belum ya, oke. Jadi temanmu kelas dulu satu kelas semua sudah? Enggak. Beda kelas Pak, ini diajak lagi. Alia dulu sekelas sama kamu kan ya? Iya, Alia sekelas sama saya. Ya, halo ya, Alia. Pagi. Ya Pak. Saya beberapa masih ada yang inget ya. Oke, kalau nggak ada, kita mungkin langsung masuk ke materi aja ya. Oke, kita masuk ke bentar. Tentu teman-teman terkait dengan pengelolaan utang ini punya persepsi masing-masing ya tentang utang itu sendiri gitu. Tapi harapan saya nanti bukan masalah satu sepakat atau nggak sepakat gitu. Tentu kita belajar secara objektif sebagai akademisi, tapi nanti harapan saya nanti kedepannya kita mempunyai pemahaman utang menurut versi pemerintah gitu ya. Karena terus terang aja untuk belajar tentang utang itu ya, itu pendapatnya banyak. Udah kelihatan di screen-nya ya? Udah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke ya. Persepsinya banyak dan istilahnya, dan ini bagi semua negara, sekalipun negara maju, utang juga ada ada dalam postur anggaran mereka gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh gitu. Termasuk juga mungkin negara-negara low middle country berkembang, backbone-nya pembiayaannya kebanyakan berasal dari utang itu sendiri gitu. Nah itu. Nah mungkin kita masuk ke, udah baca modulnya ya? Yang udah baca siapa? Coba saya pengen lihat yang udah baca. Coba secara materi sebenarnya ini semacam resume dari modul gitu. Jadi mungkin nggak akan jauh berbeda kalau teman-teman udah baca. Saya yakin akan sama dengan modul gitu.
Nah, jadi kita masuk ke teori utang ya. Jadi teori utang ini sebenarnya muncul sebagai respon atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis Adam Smith itu. Nah, jadi Adam Smith sendiri meyakini bahwa campur tangan pemerintah yang minimal dalam perekonomian suatu negara itu akan lebih baik dibanding dia campur tangan secara full gitu kan. Makanya kemudian dia membatasi peran pemerintah dalam perekonomian negara, idealnya hanya terkait dengan kayak pertahanan keamanan, infrastruktur, pendidikan, gitu ya, sifatnya sifat publik gitu, publik saja gitu. Jadi tidak usah masuk ke dalam pasar. Jadi yang dia inginkan adalah mekanisme, ya itulah yang idealnya terjadi dalam suatu ekonomi negara. Karena bagi Adam Smith, pasar persaingan sempurna itu akan mengakibatkan ekonomi tumbuh secara efisien dalam suatu negara. Nah, inilah yang sebenarnya bisa saja terjadi, namun prasyarat yang diinginkan dalam suatu pasar persaingan sempurna itu menghendaki banyak syarat diaplikasikan. Kalau kita balik ke pemahaman tentang pasar persaingan sempurna, ada yang ingat, kalau teman-teman masih ingat ya, bahwa pasar persaingan mendaki adanya banyak penjual pembeli gitu kan, barang yang homogen, terus apa lagi, informasi yang sempurna dalam pasar, terus kemudian juga adanya tidak adanya kolusi antara penjual dan pembeli. Maksudnya kolusi di sini adanya apa? Adanya umpamanya penjual sepakat atau melakukan monopoli gitu kan, atau melakukan semacam monopoli semacam itulah ya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian dalam prakteknya syarat-syarat dalam pasar persaingan sempurna yang tesisnya dari oleh Adam Smith ini kemudian tidak aplikatif itu, karena yang kita tahu kayak semacam kegagalan pasar persaingan sempurna sebenarnya adalah antitesis dari syarat-syarat yang diinginkan efektif dalam suatu pasar persaingan sempurna. Contohnya yang menyebabkan kegagalan yaitu adanya eksternalitas gitu ya, gitu. Demikian juga monopoli gitu kan, adanya informasi yang asimetris itu. Kalau monopoli disebabkan apa? Karena ya itu tadi polusinya penjual, tapi adalah penjual gitu. Itu yang menyebabkan harga di pasar tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Demikian juga eksternalitas itu, karena eksternalitas bisa timbul dari suatu transaksi yang non ekonomis gitu. Contohnya apa? Umpamanya di bikin pabrik tahu lah umpamanya, ternyata membuang limbah. Nah, limbah ini yang kena dampaknya siapa? Masyarakat yang tidak melakukan sama sekali jual beli atas tahu tersebut gitu. Jadi umpamanya penjual tahu untung, pembeli tahu dapat barang yang diinginkan, tapi yang kena imbas adalah masyarakat sekitar sungai yang memakai air sungai tersebut. Umpamanya kena gatal-gatal dan semacamnya. Itu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi biaya tambahan atas pertumbuhan ekonomi yang antitesis dari Adam Smith tersebut. Terus ada juga tadi asimetris ekonomis, maksudnya asimetris informasi. Ini maksudnya apa gitu? Jadi informasi yang disampaikan oleh dalam pasar antara penjual pembeli, hakikatnya idealnya adalah semua dapat informasi yang mencukupi, baik sisi penjual ataupun pembeli. Nah, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak seutuhnya bisa terjadi. Karena apa gitu? Bisa jadi pembeli mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding penjual. Demikian juga bisa jadi penjual mempunyai informasi yang banyak dibanding pembeli. Nah, ini contohnya di mana? Contohnya informasi asimetris ini
terjadi di umpamanya di pasar mobil bekas lah paling gampang ya. Jadi ketika transaksi jual beli barang mobil bekas, yang diuntungkan bisa jadi adalah siapa? Penjualnya. Kenapa gitu? Karena penjualnya bisa jadi ada yang tricky gitu, ada yang nakal gitu. Kenapa nakal? Gitu? Karena dia mau keuntungan yang besar gitu dengan cara mengelabui barang, umpamanya barang ini, mobil ini belum pernah tabrakan lah, gitu kan. Faktanya ternyata pernah terjadi tabrakan. Itu yang kemudian bagi pembeli ketika sudah terjadi transaksi dia tahu dan merugikan bagi dia. Terus demikian juga mobilisasi sumber daya yang sempurna gitu. Artinya tidak ada halangan bagi barang masuk ke dalam satu pasar. Faktanya adalah bisa jadi banyak terjadi gitu barang yang masuk ke dalam pasar mobilitasnya nggak sama besarnya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya nih, kenapa barang-barangnya dari Cina, contohnya kayak umpamanya taruhlah jeruk ya, untuk perbandingan gampang aja. Perbandingan gampang, jeruk yang masuk ke Indonesia dan dijual di supermarket Indonesia itu relatif lebih murah dibanding jeruk Pontianak. Ada orang Pontianak yang manisnya, yang manis gitu ya, yang Pontianak itu. Nah inilah yang kemudian karena mobilitas barang yang dari China cenderung lebih masuk ke Indonesia lebih gampang gitu dibanding yang ke Pontianak gitu, dibanding yang dari Pontianak gitu. Nah ini karena mungkin kayak Cina sekali kirim barang tontonan, sementara yang Pontianak itu kirimnya cuma berapa puluh ton. Dampaknya itu cost-nya lebih tinggi ketika yang dari Pontianak dibanding yang dari Cina gitu per bijinya ya jatuhnya. Nah itu makanya itu mobilisasi pasar nggak sempurna, makanya pasar persaingan sempurna yang diidam-idamkan Adam Smith ternyata tidak berjalan efektif, sehingga pada level tertentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi equilibrium antara pertumbuhan ekonomi dan juga full employment, tenaga kerja terpenuhi gitu kan. Dalam prakteknya kemudian hal itu tidak pernah terjadi, dan kalaupun terjadi itu akan terjadi dalam jangka panjang gitu. Karena itu mekanisme pasar yang berjalan ternyata tidak bisa seideal yang diasumsikan oleh Adam Smith. Nah ini terbukti ketika terjadi Great Depression di Amerika tahun 2009 sampai 1933 ini. Nah, kalau kita tahu ini depresi besar yang di Amerika ini sebenarnya sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Amerika yang terimbas dari Perang Dunia Pertama. Ya, dari 1914 sampai 1918 kan terjadi Perang Dunia Pertama gitu. Amerika juga terimbas gitu, meskipun secara negara dia nggak terlibat. Nah, inilah kemudian yang terjadi akhirnya terjadi Malaysia atau pertumbuhan ekonomi yang depresi ini. Maka kemudian apa yang ditesiskan oleh Adam Smith, hal ini tidak terbukti gitu, karena ketika terjadi terjadi pertumbuhan ekonominya itu minus, ternyata tenaga kerja yang dipakai juga tidak banyak pengangguran waktu depresi besar ini. Nah, sebagai antitesis dari apa yang disampaikan oleh Adam Smith, maka kemudian pasca terjadi Great Depression tersebut, Keynes membuat buku The General Theory of Employment, Interest and Money gitu ya, di mana yang disampaikan oleh Keynes ini adalah antitesis yang disampaikan oleh Adam Smith dan pendukung-pendukung ekonomi klasik lainnya. Karena Adam Smith kan secara periodisasi dia adalah masuk dalam kelompok ekonomi klasik gitu ya. Nah, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Keynes ini adalah bahwa dia pada prinsipnya menyetujui apa yang disampaikan oleh Adam Smith, bahwa persaingan bebas bisa dilakukan itu. Namun demikian
peran serta namun demikian dalam konteks pertumbuhan ekonomi, apa yang disampaikan oleh Adam Smith akan melalui siklus yang sangat panjang gitu. Nah, supaya memastikan bahwa koridor pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, sesuai tracknya gitu ya, jadi mulai melenceng dikit dia luruskan, maka Adam Smith mengajukan pentingnya pemerintah dalam peran serta pertumbuhan ekonomi gitu. Maka dalam dalam bentuk persamaan matematika, pemerintah bisa masuk melalui stimulus perekonomian untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan on track gitu, sesuai dengan siklus yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Nah, karena kondisi yang diinginkan itu selalu on track tersebut, makanya kemudian pemerintah bisa melakukan pengeluaran yang sifatnya menutupi defisit tersebut gitu. Nah, inilah kemudian dalam konteks keperluan akan utang, pemerintah bisa masuk melalui komponen G adalah G yang akan membos pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak hidup semata-mata dari konsumsi dan full employment versinya Adam Smith itu, tapi juga melalui peran serta pemerintah gitu. Dan juga tabungan yang dipupuk kemudian menjadi investasi gitu. Makanya persamaan yang disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat terpengaruh dengan konsumsi pribadi, konsumsi rumah tangga ya, C, dan investasi. Investasi ini bisa dari dalam negeri dan luar negeri ya, direct investment, foreign dan FDI ya, foreign direct investment, dan juga local investment ya. Demikian juga peran serta pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah tadi di awal di slide sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan latar belakang menurut teori kenapa utang pemerintah menjadi penting. Pada poinnya adalah memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh suatu negara on track gitu kan. Makanya karena sumber daya dalam menghasilkan output di negara tersebut udah optimum, makanya kemudian butuh utang gitu. Utang pemerintah itu pasti bisa dalam ataupun luar negeri gitu ya. Tinggal nanti kebutuhannya kayak semacam apa gitu. Nah, karena kaitannya dengan supaya pertumbuhan ekonomi on track, maka kita mengatakan bahwa itu ada kebutuhan untuk keberlangsungan fiskal atau fiscal sustainability gitu. Jadi ketika umpamanya pertumbuhan ekonomi tahun kemarin taruh 5% supaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap 5%, maka yang diharapkan adalah adanya dorongan sumber daya dalam hal ini utang ya, untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan ditargetkan oleh pemerintah bisa sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga memastikan komposisi debt to GDP ratio gitu. Karena tentu ketika pemerintah membutuhkan suatu hutang, dia memerlukan suatu kalkulasi yang memastikan bahwa ada kesanggupan bagi negara tersebut untuk mengutang. Makanya debt to GDP ratio menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kalau kita perhatikan pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya dia adalah kombinasi dari proses ya, output, dan juga dari jangka waktu yang panjang gitu. Jadi ketika kita ngomong masalah pertumbuhan ekonomi kan itu terdiri dari proses. Jadi namanya proses, jadi tidak serta-merta ketika ada output yang dihasilkan akan tersedia pada saat itu juga gitu. Lalu tentu namanya proses tidak pada satu titik tertentu atau satu one shot gitu ya untuk memotret suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua juga tentu karena ngomong masalah output terkait dengan jumlah penduduk juga gitu. Ini menjadi penting
Karena yang dipotret adalah nanti ujung-ujungnya adalah pendapatan per kapita dari negara tersebut. Dan juga jangka panjang, karena jangka panjang tentu tidak ngomong pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata 1 atau 2 tahun, tapi lebih dari itu. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan penelitian empiris, ini tentu ada pro dan kontra gitu ya. Atas apakah utang itu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi atau bahkan sesungguhnya utang itu merugikan bagi pertumbuhan ekonomi. Ini kalau dibaca di slide bahwa untuk korelasi negatif, utang jangka pendek lebih rentan terhadap krisis gitu. Ya, karena krisis itu kan tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, mungkin bisa 4 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Tingkat suku bunga jangka panjang lebih tinggi, ya. Secara kalkulasi tentu bisa lebih tinggi gitu, karena tenor ataupun jangka waktunya lebih panjang dibanding yang pendek. Teman pasti nanti pegawai pemerintah dia memperhatikan juga tentang komposisi dan kemampuan membayar utang itu sendiri. Jadi kemampuan fiskal atau kemampuan ekonomi negara tersebut juga akan memperhatikan apakah utang yang akan diambil negara tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Distorsi perpajakan masa depan itu. Ini maksudnya kalau umpamanya kemampuan real perpajakan ketika adanya utang yang membebani tentu akan mempengaruhi bagaimana pajak di masa depan yang akan terganggu dengan adanya kemampuan real ekonomis masyarakat itu. Demikian juga inflasi yang lebih tinggi. Terus peningkatan ketidakpastian dan volatilitas kondisi makroekonomi. Nah, mungkin syarat tambahan, karena ada penelitian tambahan juga bahwa sebenarnya korelasi negatif utang dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi bagaimana cara mengelola utang. Nanti bisa dicari ini ya, referensinya. Tapi poinnya gitu, jadi tata cara mengelola utang dalam beberapa negara berkembang menjadi sorotan ketika negara tersebut melakukan mismanagement pengelolaan utangnya gitu. Contoh mismanagement gimana? Umpamanya gini, ketika suatu negara udah dapat utang dari pemerintah, dari donor atau negara lain, kemudian yang dia lakukan adalah sebenarnya dia belum pasti mau melakukan apa di sini, ataupun mungkin secara prasyarat suatu utang dilakukan tidak terpenuhi negara tersebut. Umpamanya kalau saya sifatnya fisik proyek untuk pembangunan PLTA umpamanya, PLTA ataupun PLTA lah ya. Ternyata ada tanah yang menjadi sengketa di situ. Dan itu menyebabkan proyek yang sudah bisa running umpamanya di 2020 ini kemudian ternyata dia menjadi terhambat karena ada masalah sengketa lahan yang mungkin di pengadilan berlarut-larut dan belum selesai gitu. Itu satu ya, masalah mismanagement pengelolaan utang. Yang kedua, isu lain terkait dengan pengelolaan utang menjadi negatif adalah adanya ini KKN ya, korupsi, kolusi dan semacamnya. Karena ketika ada korupsi semacam ini, negara donor mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan proyek yang berbasis utang tersebut gitu. Nah, karena bisa monitoring dia akan ketahuan. Dia bisa memberikan approval atau bahkan mereject atas usulan reimburse dana yang diajukan oleh negara tersebut. Nah, ini kalau biasanya negara donor memberikan no objection letter atas pengajuan tagihan yang dilakukan oleh pengerjaan proyek itu. Dampaknya apa? Ketika negara donor tidak mau mengesahkan apa yang seharusnya dibebankan kepada negara donor, maka itu menjadi beban tambahan bagi anggaran negara tersebut. Itu tadi ya. Terus isu lainnya terkait dengan pengelolaan utang adalah adanya
tadi mismanagement, pengelolaan motif negara pemberi pinjaman atau utang. Mungkin kalau yang jelas-jelas kelihatan untuk kasus yang di kita, kalau mungkin masih udah baca itu ada nama yang IGGI, itu konsultatif kumpulan negara donor untuk pembangunan Indonesia yang kemudian menjadi CGI. Itu kan ketahuan motif politiknya ketika terjadi kasus Santa Cruz ya, tahun 92 di Timur waktu itu. Karena waktu itu tekanan politik dari negara-negara IGGI yang dimotori oleh negara Belanda itu semacam memberikan kritikan pedas dan bahkan semacam sanksi atas Indonesia gitu, yang kemudian pemerintah kita dengan tegas kemudian meng-cut negara donor tersebut itu. Jadi itu yang korelasi negatif ya. Mungkin berikutnya nggak semuanya negatif gitu, bahkan yang positif juga banyak juga gitu. Nah ini kalau yang positif kita lihat di slide. Nah, surat berharga lebih akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi tingkat bunga. Ini karena ini di main pasar keuangan ya, yang harganya SBN terkait sangat berkaitan erat dengan volatilitas pasar keuangan, maka mungkin pada saat ketika ekonomi bagus, harga SBN juga bagus. Utang dan PMA, penyertaan modal asing, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan baik secara parsial maupun simultan ya. Karena kita balik lagi ke teori Keynes bahwa ketika sumber daya yang ada dalam suatu negara terbatas, maka untuk menjamin suatu perekonomian negara tersebut kembali ke tracknya, yang mungkin tadi geser kiri kanan, dengan adanya suntikan tambahan utang dan penyerahan modal negara, ini akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan. Nah, terakhir, utang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun membutuhkan waktu beberapa tahun. Ya, ini sepakat bahwa untuk yang namanya utang itu tidak sekedar hanya dilihat dari satu sisi saja, gitu, satu one shot tadi ya. Karena itu proses dan itu output dan harus dilihat dalam jangka panjang. Ini dalam konteks pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kita selanjutnya lihat ke motif utang negara atas pemberian utang yang disalurkan. Motif negara donor. Yang kedua, motif negara penerima. Salah ya. Kita lanjut ke slide 7. Nah, secara umum, motif negara donor itu ada dua, yaitu secara politik dan motif ekonomi. Motif politik yang dibangun pada umumnya adalah negara donor dengan negara yang penerimanya adalah dia melakukan semacam perikatan hubungan baik antar negara gitu ya. Nah, biasanya terkait dengan motif negara memberikan bantuan ini, kalau kita lihat untuk negara-negara persemakmuran ya, persemakmuran ex jajan atau protektorat Inggris, maka kemudian untuk negara-negara persemakmuran Inggris tersebut, Inggris akan memberikan bantuan. Saya lupa namanya, tapi ada nama grupnya gitu. Jadi cara mengikatnya gitu. Jadi secara historis Inggris adalah jajahan mereka, tapi secara ekonomis dia juga terus melakukan perikatan dengan negara jajahannya itu menjadi perikatan yang motifnya adalah ekonomi gitu, dengan cara memberi utang tersebut. Nah, motif lainnya adalah motif yang murni ekonomi. Oh, sebentar, motif politik lainnya, contoh lainnya terkait yang politik itu contohnya pada awalnya gitu ya, pada awalnya ya mungkin ini termasuk yang tadi saya bilang, yang motif negara Belanda dan juga negara-negara Cina. Negara Cina untuk yang pemberian bantuan ke negara-negara Afrika, itu kan sebenarnya motif menanamkan pengaruh gitu kan. Cuma maksudnya ini motif yang bukan hubungan baik, tapi hubungan yang intinya adalah dia mempengaruhi dan mempunyai
mempunyai kekuasaan atas negara tersebut. Karena bisa sampai memaksakan mata uang Cina, Yuan, menjadi mata uang negara mana? Zimbabwe apa Mozambik, saya lupa itu ya. Tapi itu yang terjadi di Afrika sana. Demikian juga yang kasus Cina waktu dia membantu membuat dermaga atau bandara ya di Ceylon, di Sri Lanka. Itu kan juga kasusnya sama. Yang kemudian dia menguasai bandara tersebut. Nah, motif negara donor lainnya bisa jadi karena motif pure ekonomi. Nah, contohnya ini bisa dua, bisa karena motif investasi dan juga memperluas perdagangan. Kalau motif investasi kasusnya gimana? Kalau kasus yang bisa kita jadikan salah satu contoh adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya sumber daya di negara donor itu udah optimum gitu. Dan tingkatnya udah full employment kalau kita balik ke teorinya Adam Smith ya. Nah, kemudian yang dilakukan negara donor tersebut adalah dia menyalurkan bagaimana memperluas pasar gitu. Karena inti teori Adam Smith sebenarnya bukan cuma ini ya, bukan cuma sembilan pasar persaingan sempurna, tapi juga dia memperluas pasar gitu. Nah, yang dia lakukan adalah gitu. Di umpamanya nih, kayak kasus Jepang, dia pasar di Jepang udah jenuh. Sementara sumber daya banyak, maksudnya uang ya, uang banyak gitu. Nah, supaya uang ini bisa berguna dan bermanfaat bagi Jepang itu sendiri, maka kemudian dia melakukan investasi dengan cara memberi utang. Bagi Jepang itu kan investasi kan, bagi kita utang betul. Tapi bagi Jepang dia ada melakukan investasi di Indonesia. Nah, investasi kan bisa berupa murni karena sumber daya, bisa jadi karena keberhasilan dia melakukan teknologi, spesialisasi ya. Kalau balik ke teori Adam Smith, dia berhasil melakukan spesialisasi, akhirnya tenaga kerja makin efisien dan teknologinya semakin berkembang lebih pesat. Gitu. Makanya ketika teknologi berkembang lebih pesat, kemudian sumber daya ini makin efisien gitu kan. Nah, ketika efisien, maka kemudian ini bisa dilakukan saving. Nah, kemudian dilakukan investasi lebih lanjut ke negara-negara penerima dunia ketiga, Indonesia, mana lainnya, banyaklah, pokoknya negara dunia ketiga gitu ya. Yang kedua, motif ekonomi, kaitannya dengan cara memperluas perdagangan gitu. Jadi, sebenarnya ketika negara donor melakukan investasi atau bahasa memberikan utang ke negara lain, sebenarnya dia juga secara pelan-pelan dia melakukan penetrasi pasar di pasar ya. Nah ini yang mungkin harus disadari bahwa ketika dia memberikan pinjaman, multiplier efeknya adalah dia memperluas pasar tadi gitu kan. Pasar udah lebih luas, maka kemudian dia bisa melakukan trading dengan negara penerima pinjaman. Nah, mungkin kalau untuk kasus-kasus yang saya balik lagi ke contoh kasus yang negara Jepang, ketika dia memberikan pinjaman, sebenarnya banyak produk yang kemudian bukan menjadi semacam ketergantungan ya. Misalnya karena kebutuhan yang ada, mau nggak mau kita harus ambil dari Jepang. Itu yang dilakukan. Contohnya, umpamanya kita balik ke PLTA. Ketika turbin yang tadinya untuk pembangunan PLTA itu sumbernya dari Jepang, maka teknologi itu biasanya kan dari mereka juga gitu. Ada semacam kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kemudian dampak turunannya apa? Atau multiplier efeknya apa? Ya tentu ketika teknologi Jepang ini dipakai, maka yang kebutuhan material terkait dengan pengadaan itu akan dilakukan atau paling tidak akan melakukan pengadaan ke negara Jepang. Ini yang mungkin banyak dilakukan oleh negara-negara maju untuk memberikan pinjaman. Nah, kemudian motivasi negara penerima apa saja? Ya tentu karena apa? Keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya tentu sifatnya adalah mengakibatkan pertumbuhan yang dia harapkan
tidak sesuai dengan target atau rencana pemerintah gitu. Nah, ketika ada pinjaman atau utang dari negara donor, maka harapannya adanya suntikan tersebut akan menambah sumber daya. Tadi maunya investasi yang tadinya nggak ada untuk pembangunan waduk, dengan adanya pembangunan PLTA tersebut, maka tentu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat sekitar. Kalau mau membangun waduk, tentu akan butuh namanya semen, butuh pasir, butuh besi dan seterusnya, butuh tenaga kerja yang banyak gitu. Ketika PLTA dengan utang tersebut mulai jalan, maka yang terjadi adalah sumber daya ini akan bergerak semua gitu. Nah, nanti tentu dampak jangka panjang nanti karena sudah terjadi listrik kemudian jadi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terus ekonomi tumbuh, industri tumbuh dan seterusnya. Jadi harapannya begitu. Yang berikutnya, utang sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang terjadi adalah terkait juga dengan keterbatasan sumber daya tadi gitu. Nah, karena utang bisa memberikan keluasan bagi sumber daya yang ada dalam suatu negara, kemudian tadi ekonomi bisa tumbuh, maka tentu harapannya pertumbuhan akan lebih tinggi, atau mungkin kalau terjadi resesi akan kembali ke tracknya. Dan yang terakhir, motif negara penerima adalah terkait dengan transfer of knowledge. Nah, ini yang umum terjadi bagi negara-negara yang maju, industri maju itu umumnya adalah susah untuk memberikan ini transfer ilmu pengetahuan gitu kan, karena sebenarnya teknologi itu sendiri merupakan suatu aset gitu kan. Nah, mungkin dalam suatu negosiasi pemberian atau penerimaan pinjaman, maka syarat knowledge transfer ini menjadi hal yang penting diminta oleh negara donor seperti kita, seperti Indonesia ya. Jadi dalam klausul loan agreement tersebut biasanya pemerintah kita mensyaratkan adanya transfer of knowledge. Nah, inilah yang kemudian ini menjadi salah satu pertimbangan ketika kita dapat tawaran untuk pinjaman. Tinggal bagaimana pemerintah bisa meyakinkan negara donor bahwa dengan utang yang diberikan dan fee yang kita berikan, mereka mau melakukan transfer of knowledge gitu. Jadi kalau untuk kasus pemerintah Indonesia atas pelaksanaan transfer of knowledge ini, mungkin kalau ada yang mengikuti perkembangan pembelian kapal selam dari Korea, nah itu ada kesanggupan dari pihak Daewoo Korea untuk memberikan transfer of knowledge ini. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan cara mengirim TNI AL ataupun karyawan PT PAL ya untuk melakukan semacam pelatihan di sana gitu, pelatihan dan ikut serta dalam pembangunan kapal selam yang 3 buah itu kita pesan dari Daewoo Korea itu. Nah, ini slide terakhir nih. Nanti sisanya kita banyak diskusi ya. Jadi untuk tugas pertemuan pertama ini nanti ada 2 tugas ya. Satu untuk individu, satu lagi kelompok. Nanti kelompok saya serahkan, pembuatan kelompoknya saya serahkan ke ketua kelas dan PJ ya. Nanti bisa dibantu Mas Ucup sama Mbak siapa. Nah, itu nanti nggak susah ini sih. Nanti tinggal di googling, nanti tolong untuk ini disebutkan sumbernya ya, sumber datanya.
Terus ininya tulis pakai ini aja, nggak usah panjang-panjang deh. Kalau yang individual maksimal 2 halaman ya, kalau mau banyak. Kalau yang individu, yang kelompok maksimal 5 halaman, tapi yang isi ya. Kalau mau dikasih cover sama daftar pusaka nanti di luar 5 halaman itu. Oke, silahkan kita diskusi sisanya ini sampai jam berapa, 11 ya. Aulia mau nanya, Aulia? Sehat, Aulia? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Ya. itu menyelaraskan persepsi saya. Jadi yang tujuan motif yang ekonomi tadi tuh, yang bagian investasi itu tuh tujuannya yang pertama biar dia dapat bunga, terus yang kedua itu biar dia tuh nantinya bisa agak bebas gitu ya Pak buat berdagang di negara penerima. Itu atau bukan? Bukan, maksudnya bebas itu maksudnya melakukan perdagangan itu maksudnya memperluas perdagangan, maksudnya sebenarnya dia membuka keran pasar dia yang mungkin di pasar dia udah full udah maksimal gitu loh, gitu. Jadi lebih sifatnya memperluas pasar saja gitu. Jadi intinya tadi ketika dia melakukan investasi ke negara penerima, maka dampak multiplier efeknya umpamanya nih, dia memberikan pinjaman bikin PLTA tadi ya, biar kita sama saja contohnya. Nah, ketika dia bikin PLTA, maka karena umpamanya nih, contoh Jepang, dia punya teknologi tinggi terkait dengan turbin. Turbin negara lain kan nggak bisa kan? Bisa, cuma mungkin spesifikasinya nggak sama dengan yang dibangun Jepang tersebut gitu kan. Nah, ketika dia lakukan tersebut, maka turbin itu kita harus impor atau beli ke Jepang juga gitu kan. Nah, intinya adalah industri Jepang sana bergerak dengan cara membuat turbin tersebut gitu loh. Contohnya ya, begini, atau dia turbin yang ada di stok gudang perusahaan Jepang jadi laku dibeli oleh pemerintah Indonesia gitu. Kemudian dieksporlah ke Indonesia. Nah, ini jadi semata-mata ini betul uangnya dari pemerintah Jepang, tapi dampak perdagangannya adalah kemudian antar perusahaan atau ekonomi masyarakat Jepang menjadi bergerak gitu. Nah, itu maksudnya memperluas pasar gitu. Gitu Mbak Monica. Ya, makasih Pak. Ya. Lainnya? Alia mau nanya, Muhammad Alia. Wah, Alia banyak sini ya. Alia saya Pak. Ya, Alia, ya kamu. Ya boleh deh Pak. Ya, kok nanya boleh. Saya agak sedikit penasaran Pak terkait dengan motif dari negara-negara peminjam. Di sini kan kalau yang saya dengar ini tuh buat negara-negara peminjam itu lebih ditekankan dengan negara-negara yang berkembang ya Pak. Contohnya Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu buat negara Indonesia itu selain motif sebagai peminjam itu dia ada nggak sih Pak motif, maksudnya negara Indonesia itu pernah melakukan memberikan pinjaman ke negara lain dan memiliki motif tertentu, itu contohnya apa aja ya Pak ya? Kalau dari sisi negara Indonesia sebagai peminjam Pak, sebagai pemberi pinjaman, sebagai pendonor. Sebagai donor gitu ya? Iya Pak, soalnya yang saya sering dengar ya Indonesia lebih sering utang Pak daripada ngasih utang. Ya, jadi gini, sebenarnya dalam konteks
G2G ya, dari government to government, setahu saya belum ada sih memang. Tapi dalam konteks kita sebagai anggota negara multilateral, contohnya umpamanya IMF atau World Bank atau ADB atau IDB, Islamic Development Bank, kita anggota. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya kita memberikan juga pinjaman itu. Cuma konteksnya karena kita shareholder, pemegang saham di sana, makanya kemudian kita juga sebenarnya secara tidak langsung juga memberikan pinjaman ke negara lain gitu. Karena keanggotaan kayak di World Bank ya juga harus bayar gitu. Itu yang bayar tahunannya orang-orang BKF itu. Gitu. Jadi secara tidak langsung memberikan, tapi kan dalam konteks G2G setahu saya memang belum gitu. Justru yang sudah berjalan efektif ini sebenarnya adalah pemberian hibah ke luar negeri. Jadi kita nggak meminjamkan alia, tapi lebih ke memberikan hibah gitu, granting. Artinya kita tidak mengharapkan pengembalian meskipun motif utamanya tentu lebih tadi pemberi pinjaman yang bisa motif politik, memberikan hubungan baik, memberikan citra positif negara kita di negara lain gitu. Lebih ke situ sih kalau yang sekarang ada. Dan secara peraturan setahu saya untuk yang pemberian pinjaman ke luar negeri belum ada. Tapi pinjaman ke daerah ada, atau penerusan pinjaman ke daerah gitu. Tapi dalam konteks ke luar negeri belum ada. Gitu Alia. Terima kasih Pak. Ya. Lainnya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Jadi kan Silakan Mbak Anissa. Ya di modul yang bagian utang dalam penelitian empiris. Nah itu menurut temuan Ketty et al. Yang 2011, menurut dia pada level moderat utang mendorong pertumbuhan dan menciptakan kestabilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi ketika utang pemerintah itu pada rentang 85% terhadap GDP, penambahan utang akan makin berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ini ada hubungannya dengan negara maju atau negara berkembangnya tidak sih Pak? Misalnya ada perbedaan angkanya begitu. Kenapa Mbak? Perbedaan angka kenapa? Sorry, agak hilang tadi. Jadi kan menurut Ketty et al. Ini, kalau misalnya ketika utang pemerintah itu sudah ada di rentang 85% terhadap GDP, penambahan utang akan makin berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan. Nah, angka 85% ini untuk rata-rata semua negara atau ada pembeda antara negara maju dengan negara berkembangnya? Gini, jadi kalau yang saya pahami, yang dilakukan untuk penentuan rasio kayak gini sebenarnya adalah lebih ke best practice yang dia kaji gitu. Jadi mungkin untuk yang penelitian dia lakukan terkait dengan hanya itu aja gitu. Kalau untuk yang kita itu kan rasionya berapa? 60% ya. Dan itu kalau yang saya baca itu dia kita ngikutin ke negara-negara Uni Eropa gitu. Jadi sekitar 60% kita anggap aman, tapi lebih dari itu kita anggap rentan gitu. Sama halnya mungkin yang dilakukan penelitian dia tersebut, yang dia lakukan mungkin atas negara-negara tersebut saja gitu. Kalau masalah konsensus setahu saya mungkin DSR aja ya, debt service ratio itu yang 25% itu. Ada teman lainnya yang bisa punya pendapat lain atau mungkin menjelaskan? Baik, terima kasih Pak. Ya. Lainnya Mbak siapa nih? Monica udah ya? Zafira Al-Madinah. Iya Pak.
Ya, Ada sih. agak keras Mbak. Iya, ada sih Pak. Tadi yang Bapak jelaskan tentang negara Cina memberikan pinjaman ke Zimbabwe atau mana gitu Pak. Kok Ya, bisa Afrika pokoknya. sampai mempengaruhi mata uangnya, bisa memaksakan mata uangnya untuk dipakai di negara yang diberikan pinjaman itu ya Pak? Kok keterlibatannya bisa sebesar itu? Terus Ya, dampaknya apa? Mungkin kalau baca berita terakhir Detik, kayaknya juga yuan udah masuk dalam salah satu perdagangan untuk kita dengan Cina itu ya, untuk perdagangan, untuk apa itu kemarin BI itu ya. Jadi mungkin yang terjadi di sana mungkin kalau saya lihat mungkin dia sebenarnya pas bikin agreement di awal mungkin ada semacam kesepakatan itu gitu, bahwasanya ketika bukan terjadi collapse atau apa ya, terjadi default ataupun gagal bayar, dia harus menggunakan mata uang yuan tersebut gitu. Karena dampaknya bagi negara tersebut ya semuanya harus dikonversi ke yuan itu gitu. Bagi perdagangan yang menguntungkan tentu bagi Cina gitu, karena negara tersebut ketika gampangnya yang tadi yuan nggak laku ya mungkin laku untuk negara tertentu ya, dengan negara tersebut harus memakai yuan sebagai mata uang dia, makanya dampaknya adalah yuan menjadi salah satu mata perdagangan internasional gitu di situ gitu. Dan mau nggak mau negara Afrika tersebut harus mencari yuan untuk transaksi perdagangannya gitu. Dampak bagi Cina apa? Karena uangnya dipakai negara lain, tentu dia akan menambah devisa di negara lain gitu loh Mbak. Terus nanti bisa kembali lagi menggunakan tidak menggunakan mata uangnya Cina Pak? Bisa mungkin. Cuma mungkin kan itu tadi Mbak, perjanjiannya juga mungkin lihat dari berita. Karena untuk kasus yang di Sri Lanka kan kemudian Cina menguasai saya lupa bandara atau pelabuhan yang di Sri Lanka itu menjadi punya dia gitu. Artinya tata kelola full punya dia. Nah mungkin waktu perjanjian di Sri Lanka sama yang di Afrika itu syarat dan kondisinya berbeda gitu. Mungkin kalau yang Sri Lanka oke, nanti kalau nggak ini nanti Cina yang boleh melakukan pengelolaan. Tapi itu yang kasus Zimbabwe atau Mozambik tersebut, dia kemudian harus sampai memakai mata uang yuan tersebut. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lainnya? Izin bertanya Pak. Iya, Mbak Kinanti. Iya Pak. Terkait utang luar negeri Pak. Iya. Kalau utang luar negeri sendiri itu, kalau dilihat dari sisi manfaat itu apakah baik ya Pak? Terus bagaimana sih cara kita sebagai suatu negara yang memiliki utang luar negeri itu mengetahui kalau misalkan utang yang kita punya itu sudah berlebihan? Begitu Pak, terima kasih. Ya, mungkin yang saya jawab yang kedua dulu. Kita tahu utang kita berlebihan ya tadi pakai rasio itu Mbak. Rasio utang pemerintah kita maksimal 60% gitu. Itu mungkin itu menjadi warning kita saja bahwa itu udah umpamanya masuk ke zona kuning atau mungkin zona berbahaya. Cuma kan nanti kemudian pada dalam prakteknya itu tentu nanti akan menjadi kesepakatan pemerintah dan mungkin juga DPR. Kalau kita lihat kasus yang Undang-Undang 2020 ini terkait dengan batas defisit ya. Kalau batas defisit kita di APBN berapa? 3% kan? 3% dari PDB. Ternyata untuk yang Undang-Undang 2 ini kan menjadi 5% lebih ya, 5,04 kalau nggak salah ya. Nah ini karena udah menjadi kesepakatan nggak semata-mata ekonomi, tapi juga motif politik juga, karena udah ada persetujuan DPR, ya kemudian nggak masalah gitu Mbak. Sama halnya kemudian kita ngomong masalah ya tadi yang batas kumulatif pinjaman yang 60% tersebut gitu. Jadi
ketika kita sepakat bahwa 60% adalah batas maksimal kita, ya makanya menjadi warning bagi kita supaya nggak nyampe utang mencapai level tersebut, gitu. Caranya gimana? Ya bisa melalui rescheduling utang gitu, atau mungkin melakukan percepatan pembayaran utang, gitu. Pelunasan maksudnya ya, percepatan pembayaran utang gitu. Yang tenornya lama kemudian kita perpendek gitu. Dalam konteks APBN per tahun juga sebenarnya kita juga dibatasi penambahan utang ini dengan hati-hati. Caranya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Dengan cara apa? Penambahan SBN neto kita gitu. Jadi intinya apa? Tiap tahun kalau nanti kita lihat di poster APBN ada namanya SBN neto, di mana SBN neto secara sederhana adalah jumlah kumulatif dari penerimaan SBN, ini ngomong SBN dulu ya. Nanti kalau ada yang pinjaman neto juga ada. Dikurangi dengan jumlah pelunasan. Jadi maksimal yang dibatasi oleh APBN adalah sebesar SBN neto tersebut. Gitu. Jadi ini maksudnya apa gitu? Kenapa bukan batas maksimal SBN yang diterbitkan gitu? Ini sebenarnya memberikan keleluasan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan portofolio SBN kita ataupun utang kita gitu. Karena kalau konsep SBN sederhananya gini, ketika pemerintah mau menerbitkan SBN baru 1.000 triliun ya, dibatasin oleh SBN itu terlalu 400 triliun, berarti dia harus melakukan pelunasan berapa? SBN itu kan yang dikunci di APBN 400 triliun. Berarti ketika pemerintah tahun ini umpamanya mau menerbitkan 1.000 triliun utang dari SBN, maka dia harus melakukan pelunasan sebesar 600 triliun. Karena yang dikunci adalah 400-nya ini gitu. Nah, itu yang menjadi pembatasan pemerintah sehingga pemerintah tidak bisa melakukan maksudnya tidak bisa sewenang-wenang, aku mau tahun ini mau menerbitkan sekian, nggak bisa. Ya tadi dibatasi dengan cara SBN neto. Itu kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pinjaman neto. Nanti kalau lihat di poster APBN di bagian pembiayaan, nanti coba dicek ya. Nanti kita ketahuan di situ ada SBN neto, ada pinjaman neto. Nah itu yang menjadi tadi Mbak alat kontrol bagi pemerintah sebagai warning kapan dia bisa bisa melakukan batas maksimal utangnya berapa gitu. Terus satunya lagi terkait dengan apa? Apakah ULN utang luar negeri ya baik gitu ya? Ya Mbak siapa tadi? Nah mungkin sebenarnya kalau dalam konteks kita balikan ke teori, melihat ke teori Keynes tadi, utang itu menjadi relevan ketika adanya keterbatasan sumber daya yang ada dalam negara tersebut supaya menjadi bisa lebih sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan gitu. Jadi dalam konteks secara umum, utang itu menjadi penting ketika keterbatasan tersebut akan dijembatani dengan utang. Ya tadi bahasa sederhananya ketika negara donor memberikan utang, dia akan memberikan investasi pada sisi lain kemudian melakukan pergerakan atau pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Itu secara umum Mbak ya. Tapi terus kemudian pertanyaannya apakah ULN baik atau enggak? Nah ini balik-balik sebenarnya isu ULN itu utang luar negeri itu kalau dalam konteks Indonesia sekarang udah nggak relevan lagi gitu. Karena apa? Karena sebagian utang pemerintah saat ini itu lebih dari SBN, 60 sekian persen itu dari SBN dan 30 sekian persen itu baru dari pinjaman luar negeri. Kalau ngomong baik atau nggak baik, kalau pendapat saya pribadi, memang lebih bagus itu bersumber dari dalam negeri gitu. Contoh yang sederhana, yang udah sering kita lihat di media itu kayak Jepang gitu. Dia utangnya lebih berapa persen, berapa ratus persen itu ya. Namun demikian utang yang dia dapat berasal dari warga negara penduduknya. Gitu. Dampaknya adalah tentu sumber daya tersebut nggak keluar kemana-mana gitu. Ya sumbernya di Jepang dan digunakan oleh masyarakat Jepang itu sendiri gitu. Jadi kalau dampak negatif ULN gitu
ya tentu nanti ada selisih kurs ya, selisih mata uang. Terus demikian juga atas goncangan ekonomi eksternal juga sangat terpengaruh gitu. Kalau umpamanya beban kita sebesar dulu gitu ya. Waktu utang luar negeri masih menjadi backbone kita. Gitu. Mungkin itu Mbak siapa lagi nanti. Terima kasih Pak. Ya, lainnya ada jawab juga boleh. Alia mau jawab juga boleh. Alia. Mana Ucup? Lainnya mana Cup, teman kita Cup dulu Cup. Teman sekelasmu dulu. Cuma berdua. Cuma Alia sih Pak. Oh, pantesan enggak. Aku lainnya juga kok kayaknya namanya enggak familiar gitu. Raja ini kelas berapa dulu ya? Raja Sultan. Saya ajar dulu ya. Iya, saya pernah ajar. Namanya saya ingat Raja. Iya. Aman kemarin ya kamu ya. Bagus nih kamu kan. Lainnya ada yang mau nanya? Izin bertanya Pak. Ya. Saya tertarik sama pernyataannya Anissa tadi. Jadi semakin banyak suatu negara berutang, itu malah menurunkan pertumbuhan ekonominya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Semakin banyak. Nah, ini Mbak. Pada sisi yang lain ketika, makanya itu rasio menjadi sangat penting, meskipun nanti masih diperdebatkan berapa batas ideal suatu rasio utang terhadap PDB-nya itu berapa. Namun yang menjadi perhatian yang menurut saya perlu kita pertimbangkan adalah seberapa besar bunga yang harus dibayarkan gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat di postur APBN kita sangat memperhatikan keseimbangan primer kita menjadi isu yang sentral, karena kemampuan real kita untuk melakukan pembayaran ini baru satu bunga ya, bunga saja itu udah menjadi sangat berat gitu loh. Ketika keseimbangan primer kita umpamanya taruhlah minusnya sedemikian besar itu, umpamanya nih keseimbangan primer kan dari apa? Penerimaan APBN dikurangin belanja ya, minus belanja bunga kan. Umpamanya pendapatan negara kita 1.000 triliun, belanja kita minus bunga itu udah 600, taruhlah udah 800 triliun, berarti kan minusnya berapa? 200 triliun kan. Nah, ini saya belum ngomong masalah bayar bunganya dulu gitu kan. Belum bayar bunganya dulu aja, kita udah minus 200 triliun. Itu kita belum ngomong bagaimana kita melakukan pembangunan gitu ya. Kita baru hitung-hitungan masalah bagaimana membayar bunga utang dulu. Itu aja udah minus 200 gitu. Nah, nanti tinggal kita lihat kebutuhan bunganya berapa gitu. Taruhlah bunganya 500 triliun. 500 triliun ya. Berarti kita butuh uang berapa untuk membiayai APBN tahun tersebut? Berapa coba? Pembiayaannya berapa? Setidaknya berapa? 700 triliun. 500 tadi untuk bayar bunga, 200 untuk menutupin belanja lainnya tersebut gitu. Jadi makanya kalau teori tersebut menjadi kalau menurut saya relevan dengan hitung-hitungan kasar tadi, karena ketika utang itu semakin banyak, otomatis pembayaran bunganya itu juga makin besar. Belum termasuk dengan fee lainnya gitu. Jangan salah, fee lainnya itu banyak itu loh. Ada komitmen fee. Komitmen fee maksudnya gini, ketika suatu negara udah memberikan pinjaman ke negara penerima, ternyata itu udah dikenain, umpamanya 2% gitu. Udah biaya kan.
Belum nanti ketika setiap penarikan itu juga ada biaya lagi. Gitu, makanya kita punya pagu utangan 100 miliar. Kita narik 200 miliar di termin pertama. Ini udah kena fee lagi. Gitu. Nanti juga ada biaya manajemen fee, ada front end fee gitu. Maksudnya uang biaya di awal dan muka juga ada gitu. Banyak biaya gitu. Maksudnya jangan bayarnya ketika ngomong utang itu soalnya cuma bayar pokok dan bunga. Ada biaya lainnya yang sebenarnya juga sangat besar. Gitu. Itu yang mungkin karena selama ini secara postur penganggaran emang namanya bunga itu bunga dan biaya gitu. Jadi orang kayak seolah-olah tertutupi, tapi sebenarnya itu komponen yang sesungguhnya juga berbeda gitu. Itu yang menyebabkan yang tadi secara teori mungkin masuk akal ketika semakin besar utang suatu negara maka akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu kebutuhan untuk bayar bunga dan juga biaya besar. Belum lagi umpamanya pas jatuh tempo gitu. Kalau jatuh tempo, taruh umpamanya kita punya pinjaman baik SBN atau utang umpamanya 10 tahun, kita harus ketika tahun ke-10 kan harus lunasin juga pokoknya kan. Jadi pokoknya balik juga gitu. Jadi makanya bebannya itu sangat besar gitu. Terus gimana cara untuk menyiasati suatu utang supaya bagi ekonomi negara tersebut juga smooth gitu ya. Nah, mungkin kalau secara umum itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang umum dilakukan oleh negara-negara berkembang ya. Yang pertama melakukan reprofiling utang. Maksudnya apa reprofiling utang? Yang dilakukan adalah umpamanya nih utang yang mestinya jatuh tempo pada tahun 2020. Kemudian umpamanya negara nggak punya duit gitu kan. Maka kemudian pemerintah bisa dengan persetujuan negara donor ya maksudnya ya, bisa melakukan reprofiling ini dengan cara melakukan perpanjangan utang. Intinya itu extend utang. Makanya kemudian itu aman kan untuk tahun ini, tapi nanti tahun depan 5 tahun kemudian umpamanya sama lagi gitu. Tinggal nanti apakah kita punya uang, negara punya uang, ya nanti dibayar, kalau enggak ya nanti bisa diperpanjang lagi. Tentu dengan harus persetujuan negara donor itu. Terus yang kedua apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan dengan cara melakukan swap, debt swap ya, pertukaran utang gitu. Ini yang mungkin kita yang sering disampaikan oleh Rizal Ramli bahwa pertukaran utang gitu yang diklaim keberhasilan gitu ya. Jadi umpamanya yang kasus Rizal Ramli kira-kira gini, pemerintah Indonesia punya utang ke Jerman. Saya lupa berapa ratus juta euro ya. Nah, kemudian atas negosiasi waktu itu, pemerintah Jerman mau melakukan swap sebagian utangnya ke dalam program pemerintah. Nah, waktu itu yang diajukan adalah terkait dengan semacam perlindungan hutan tropis gitu. Nah itu. Jadi umpamanya utang kita ke Jerman 100 miliar, sepertiganya di swap ke dalam program hutan tropis. Berarti 30 miliar nanti kita melakukan program pemeliharaan atas hutan tropis tersebut. Tapi program tersebut tidak semata-mata apa kata kita itu, pemerintah Jerman juga tetap memantau gitu, apakah progresnya benar-benar ada atau cuma bluffing pemerintah aja. Nah itu makanya kemudian dia monitor. Nah ketika umpamanya pemerintah kemudian pemerintah Jerman mengatakan bahwa ini nggak sesuai dengan yang disyaratkan, dia bisa saja membatalkan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan percepatan pembayaran utang. Itu dalam konteks umpamanya kita punya duit banyak. Kayak dulu kan zaman tahun 80-an ada oil bomb gitu ya, bom oil gitu ya. Karena waktu itu harga minyak meroket agak perang Arab sama Israel ya waktu itu ya, 82 kalau nggak salah. Nah itu yang dilakukan pemerintah dengan cara melakukan percepatan utang kalau dilakukan, kalau duitnya banyak ya. Nah ya, terus berikutnya melakukan haircut debt gitu, debt haircut itu. Maksudnya kita minta potongan diskon utang pemerintah.
Dan yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah negara pengutang bisa melakukan penghapusan utang, tentu dengan persetujuan negara, meskipun dalam prakteknya hal ini susah dilakukan karena syaratnya juga banyak gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, makasih Mbak Anifa. Pak, izin menanggapi. Ya, silakan Mbak Monica. Itu kalau menurut saya terkait pertanyaan Hanifah tadi itu bisa dikaitkan sama teori debt-Laffer curve. Di mana sisi Y-nya itu expected debt repayment dan X-nya itu debt stock-nya. Jadi kan ketika udah mencapai titik maksimum, itu bisa turun lagi. Gitu. Bisa diterima nggak? Kayak siklus konjungtur gitu Mbak ya? Siklus apa Pak? Konjungtur, enggak? Saya kurang tahu masalah siklus konjungtur sih Pak. Mungkin di PIP dulu udah pernah dibahas sih, debt-Laffer curve di pengelolaan investasi pemerintah. Mungkin teman-teman bisa recall. Ya, mungkin ada yang menanggapi mungkin. Ya, silakan Raja. Ya, ya sepakat saya Bu. Emang emang kayaknya tadi juga saya sampaikan juga bahwa masalah rasio ini sebenarnya best practice dari masing-masing negara yang tentu tidak sama perlakuannya itu. Sama setuju dengan Raja bahwa hal ini juga sangat tergantung kasuistis gitu ya. Bagi satu negara mungkin pas, mungkin bagi negara lain tidak gitu. Demikian juga dalam hal tata cara pengelolaan tadi. Jadi intinya yang menjadi hasil dari beberapa catatan penelitian di negara-negara berkembang seperti di Brasil, Afghanistan gitu ya, Argentina, Meksiko itu kebanyakan isu pinjaman ini menjadi isu sentral ketika sebenarnya di awal itu terjadi mismanagement atas pengelolaan utang itu sendiri gitu. Ya tadi udah saya kasih contoh umpamanya sebenarnya proyek ini udah jalan, harusnya udah running, ternyata
prasyaratnya belum siap, melahannya belum siap, bahkan mungkin menjadi bancakan bagi para pejabat-pejabat gitu untuk melakukan untuk korupsi, kolusi. Mungkin korupsi terlalu kasar ya, mungkin kolusi lah yang kebanyakan. Itu yang terjadi. Jadi isu yang pertama terkait dengan isu utang di negara berkembang tadi, mismanagement pengelolaan utang. Yang kedua kaitannya dengan korupsi. Yang ketiga motif negara-negara yang melakukan pemberian utang gitu. Mungkin ketika sebuah negara terjebak dalam utang atau debt trap ya, ini penelitian 1974, bisa jadi karena motifnya dari negara pemberi utang memberikan bunga terlalu tinggi bagi negara tersebut gitu. Yang dampaknya adalah ketergantungan bagi penerima, kemudian tidak hanya ke satu negara pengutang aja gitu, banyak sumber dana yang bisa mendanai mereka gitu. Mungkin itu 3 hal yang secara umum terjadi di negara penerima utang gitu. Karena ya tadi yang Raja bilang bahwa sebenarnya kayak di negara-negara maju itu sendiri, bahkan rasio utang pemerintah terhadap PDB itu melebihi dari 100. Atau mungkin yang tadi penelitian di slide itu 85%, itu juga bisa-bisa saja. Dan mungkin fundamental ekonomi di negara maju pasti lebih kuat ya. Karena sumber daya ada semua di situ. Dananya, duitnya ada ya. Karena itu. Tadi kan intinya kalau kita balik ke teori Adam Smith, pasar persaingan sempurna terjadi ketika semua sumber daya mobilitasnya tidak terganggu gitu. Nah, ketika dalam konteks negara maju, dia sumber daya kan ada itu semua, teknologi ada, sumber daya manusia ada, duitnya ada gitu. Jadi nggak lari kemana-mana. Jadi utang berapapun, ketika pemerintah butuh untuk menggerakkan ekonomi, ya udah jalan semua di situ gitu. Uangnya nggak kemana-mana sebenarnya. Itu kalau dikatakan dengan teori ya. Gitu Mbak. Begitu Raja. Ucup, mana Cup? Coba Cup. Atau Anggi tadi ya mau nanya, silakan. Atau Mbak Monica mau komen lagi boleh? Pak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Nah, tadi kan disebutkan ya Pak, bahwa utang jangka pendek itu lebih rentan terhadap krisis. Nah, saya masih belum paham Pak, krisis di sini itu gimana ya Pak contohnya. Terus kalau ditinjau selain dari kemampuan fiskal yang tadi Bapak sebutkan itu, lebih baik suatu negara itu berutang jangka pendek atau jangka panjang Pak, kalau dilihat dari risikonya. Monica mau nyoba ini? Enggak Pak, tadi saya sebenarnya juga bingung masalah krisisnya itu krisis seperti apa ya kira-kira. Sorry, suaranya kurang jelas Mbak. Gimana? Saya sebenarnya juga masih agak bingung sama pertanyaan Anggi tadi. Krisisnya itu, krisis seperti apa yang bisa ditimbulkan di jangka pendek? Gimana Anggi itu? Tadi kan Anggi tanya Pak. Anggi juga belum tahu. Anggi Fatwa tadi. Iya Pak. Mungkin gini, kalau merujuk, mungkin yang hot aja sekarang kondisi ekonomi kita ya. Jadi kalau batasan normal suatu kondisi ekonomi dikatakan resesi ketika dalam 2 kuartal ya, pertumbuhan ekonomi kita minus terus gitu. Itu udah masuk ke dalam resesi. Terus kemudian tadi apakah utang jangka pendek? Kalau menurut saya ketika utang jangka pendek agak susah bagi kita untuk membayar utang gitu. Misalnya bagaimana kita mau membayar utang ketika kita mau mendanai kegiatan rutin pemerintah saja akan sangat berat itu. Justru malah ketika resesi itu kebutuhan kita yang sesuai apa yang sudah dianggarkan di awal, kenyataannya justru akan semakin
kita butuh dana lainnya gitu. Makanya kalau hemat saya, ketika utang jangka pendek dalam masa krisis justru akan membebani APBN kita gitu. Makanya kalau kita lihat program PEN yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, program ini kalau dilihat di Undang-Undang 2020 ya, itu sampai dengan 2024 maksimal 2023. Artinya pemerintah sudah mencoba mengalokasikan kebutuhan tersebut sampai dengan 2023. Tentu itu dari sisi belanjanya ya. Pendapatannya pasti akan lebih dari tenornya gitu. Jangka waktu minjam lebih dari itu. Gitu. Kalau umpamanya pemerintah menganggap bahwa kebutuhan dana yang ada sekarang mencukupi untuk penanganan COVID ataupun PEN, tentu pemerintah tidak akan merubah undang-undang APBN gitu, menjadi APBN nomor 2 tahun 2020. Gitu. Mungkin gitu Mbak Anggi. Oh, jadi kayak contohnya kayak krisis yang sekarang waktu lagi COVID gitu ya Pak? Jadi terus, itu trigger, makanya waktu triwulan pertama kan belum ada ini, makanya baru kemarin Bu Sri yang bilang bahwa kondisi ekonomi kita udah masuk ke dalam kondisi resesi gitu, karena dua triwulan berturut-turut kita pertumbuhannya adalah minus gitu. Oh iya, makasih banyak Pak. Ya. Ya, Raja, silakan. Kalau arah pemerintah kita kalau nggak salah udah ke sana, Raja. Yang kita lakukan itu sampai saat ini sebenarnya porsinya itu sudah tidak 60 lagi, kalau nggak salah udah mendekati 70-30 gitu. Jadi ya mungkin kita arah-arahnya nanti SBN suatu ketika menjadi backbone kita gitu. Meskipun jangan salah ya, secara postur APBN namanya SBN itu juga ada SBN falasnya gitu. Cuma kan goncangan bagi APBN itu sampai saat ini itu tidak terlalu tidak berdampak langsung gitu loh, karena kan nanti yang terjadi adalah melalui mekanisme di pasar keuangan atau di bursa ya. Jadi yang ketika masuk ke APBN kita itu waktu SBN diterbitkan perdana pertama kali. Nanti lewat mekanisme pasar, dan nanti kan biasanya tenor SPN itu kan panjang-panjang, kecuali yang SPN ya. SPN kan cuma SPN atau SPNS, surat perbendaan negara, atau SPN syariah. Nanti kita belajar juga nanti. Itu yang nanti jangka pendek itu yang di bawah 1 tahun. Kalau bahasa asingnya itu T-bond itu ya, treasury bond itu. Tapi kalau yang lainnya jangka panjang semua gitu. Cuma nanti untuk proporsi utang pemerintah arahnya sih pasti masih ada pinjaman, cuma mungkin nanti nggak sesignifikan dulu. Mungkin itu aja poinnya. Ya, nanti arahnya gitu. Kalau dari sisi peraturan, sebenarnya ini ngomongin aturan ya, menurut hukum
undang-undang yang ada baru undang-undang SBN, SUN dan SBSN. Untuk pinjaman kan baru pakai PP. Baik yang PDN kan pakai PP 54. Sementara untuk yang pinjaman, tata penarikan pinjaman dan hibah itu PP 10. Gitu. Secara hukum memang lebih ini. Ya meskipun kebutuhan untuk itu juga tetap ada gitu. Umpamanya untuk yang sifatnya standby loan gitu kan. Standby loan itu maksudnya apa? Itu utang akan ditarik kalau seandainya nanti kas negara kita memburuk gitu loh. Yang umpamanya target pajak meleset gitu kan, maka kebetulan ada kebutuhan untuk memakai dana tersebut. Standby loan namanya. Nah, selama itu belum ditarik oleh pemerintah Indonesia, itu belum utang gitu kan. Cuma emang biayanya sudah ada gitu. Fee-nya udah kita bayar itu tiap bulan berapa gitu. Jadi istilahnya saling komplementer aja deh gitu. Umpamanya nih pasar keuangan lagi jelek, pasar bursa maksudnya jelek, maka bisa dari pinjaman. Karena kalau pinjaman terus terang aja ya, untuk yang kita anggota itu istilahnya ada semacam privilege gitu ya, bahwa kita pinjam itu bisa lebih cepat gitu. Sebentar, saya sih absen dulu ya. Baik, Pak. Kok nggak muat sih? Oke, ada lainnya? Sudah? Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Mona. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah mungkin, Pak, dengan adanya utang yang dilakukan pemerintah, respon pemerintah untuk menutupi utang tersebut itu melalui dengan meningkatkan tax ratio, Pak. Nah, jika mungkin kan dengan peningkatan tax ratio ini dapat menimbulkan shock ekonomi kan, Pak, dengan dimana salah satunya mungkin dengan meningkatnya tax ratio ini dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat yang menurun. Nah, bagaimana respon pemerintah, Pak, dalam menanggapi hal ini, Pak? Terima kasih, Pak. Tax ratio dikaitkan dengan utang ya, Mbak? Iya, Pak. Peningkatan tax ratio. Ada kaitannya nggak ya kira-kira? Kalau saya sih melihatnya kayaknya tax ratio itu berarti kan kemampuan untuk membayar pajak gitu kan ya. Pada sisi yang lain, utang pemerintah apakah akan meningkat? Gitu ya, Mbak ya? Mungkin dengan meningkatnya utang, Pak. Jadi salah satu cara pemerintah itu dengan meningkatkan tax ratio itu, ya hubungannya ke utang itu, Pak. Itu penelitian apa Pak ya? Aku belum baca loh, Mbak. Atau baru ini apa namanya argumen aja? Iya, argumen aja, Pak. Argumen aja ya. Kalau saya melihat sih mungkin korelasi secara langsung nggak ada kayaknya sih, Mbak. Kalau umpamanya tax ratio meningkat, berarti kan kemampuan membayar pajaknya akan menurun gitu ya?
yang akan mengakibatkan bertambahnya utang pemerintah, gitu nggak Mbak? Atau teman lainnya ada yang mau diskusi? Silakan. Ya, Raja silakan. Ya. Bagi sisi utang naik. Ya, karena tadi sisi pendapatan kita akan naik gitu ya. Sisi pendapatan kita naik. Menanggapi Pak. Ya, silakan. Lorenzi Jadi ya Pak, jadi menurut saya yang tadi ditanya sama Mona itu berkaitan dengan lever curve kalau nggak salah Pak. Jadi menurut kurvanya itu nggak jadi masalah menaikkan pajak selama dia nggak sampai di satu titik tertentu gitu Pak. Jadi sah-sah saja untuk membiayai utang dengan cara meningkatkan tax itu sendiri Pak. Cuma dia jangan sampai terlalu tinggi supaya nggak menurunkan konsumsi masyarakat, gitu Pak. Iya. Itu di keuangan publik ya? Iya Pak. Ya, mungkin tadi dua penjelasan dari Raja dan Lorenzia. Gimana Mona? Kayak kalau saya setuju tuh dua-duanya itu. Boleh iya, kita menaikkan pajak atau level rasio pajaknya naik, namun harus juga dibatasi gitu supaya tadi tidak akan mempengaruhi konsumsi masyarakatnya gitu ya. Iya Pak, berarti respon pemerintah boleh, namun ada batas tertentu untuk meningkatkan rasio pajak tersebut ya Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih juga ke Raja dan Lorenzia itu. Oke. Saya ada lainnya lagi? Kayaknya udah habis juga ya. Oke, kalau emang sekiranya udah nggak ada lagi, saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti kalau ada hal yang mau diskusikan lagi, nanti nggak apa-apa, WA ke saya atau nanti lewat PJ sama ketua kelasnya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.